Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Salma Mayindra, dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20002-108. Baiklah teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam mata kuliah komunikasi organisasi yang membuat saya selalu menarik untuk mempelajari dan selalu ingin membahas tentang materi-materi yang akan datang. Baiklah, topik hari ini memang apa yang sebenarnya terjadi di kebanyakan kita. Bahkan hasil penelitian menunjukkan 78% manusia sulit untuk mendengarkan. Mereka lebih ingin didengarkan daripada mendengarkan. Sementara kunci komunikasi efektif adalah kemampuan mendengarkan. Dan materi yang akan kita bahas pada saat sekarang ini adalah tentang komunikasi dan kemampuan mendengarkan sebagai kunci komunikasi efektif. Sebelum kita lebih jauh, kita membahas tentang teori-teori bagaimana sebenarnya teknik dan sistem mendengarkan dalam perspektif komunikasi sekarang, perspektif komunikasi. Nah, ketidakmampuan orang dalam berkomunikasi adalah akibat kegagalan untuk mendengarkan orang lain secara efektif, secara terampil dan penuh perhatian. Pertanyaannya, sekarang apakah Anda, saudara, apakah kebanyakan di antara kita termasuk orang-orang yang tidak mau mendengarkan orang lain? Termasukkah kita menjadi seorang pendengar yang baik? Ingat satu kalimat. Alam telah memberikan manusia satu mulut. Tuhan telah memberikan kita, Allah menciptakan satu mulut dan satu lidah buat kita. Tetapi menyediakan dua telinga. Artinya apa? Supaya dapat mendengarkan lebih banyak, mendengarkan orang lain dua kali lipat lebih banyak daripada mengucapkan atau berkata-kata. Tetapi sayangnya, untuk zaman sekarang, orang lebih banyak ingin didengarkan. Ketika orang lain berbicara, justru kita tidak pernah secara empatik mau meresapi dan mendengarkan, tapi lebih banyak menyelip, ikut ningrum, menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, sekarang kita akan coba lihat dan kenali ciri-ciri pendengar yang tidak baik serta ciri-ciri pendengar yang baik, sehingga nanti kita dapat mengenali diri kita, saudara, masuk dalam kategori sebagai pendengar yang baikkah atau justru sebagai pendengar yang tidak baik. Sekarang kita mulai dulu dari yang tidak baik. Ini merupakan kalkulasi dari hasil analisis dan banyak sekali penelitian bahwa minimal ada 11 ciri-ciri dari indikasi seseorang yang tidak termasuk ke dalam kategori pendengar yang tidak baik. Dan biasanya orang seperti ini cenderung komunikasinya dengan orang lain bermasalah. Baiklah, kita akan masuk kepada ciri-ciri komunikasi yang tidak baik. Adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketika berkomunikasi selalu menyela. Apakah itu termasuk Anda? Ciri utama pendengar yang tidak baik adalah selalu menyela dalam setiap komunikasi yang terjadi antara dia dengan orang lain. Nah, kita masuk pada ciri-ciri yang kedua, yaitu
seringkali mengambil kesimpulan dengan cepat dan dengan tergesa-gesa, tidak dimanfaatkan untuk berpikir dan mengolah pendapat orang lain. Bagaimana? Dan kita masuk kepada ciri-ciri yang ketiga, yaitu menyelesaikan kalimat-kalimat saya. Selalu muncul istilah saya. Kalau sudah ada tuntutan semuanya serba saya, berarti Anda selalu ingin menguasai perjalanan proses komunikasi Anda. Selalu menuntut untuk dihargai, untuk didengarkan, tetapi tidak mau untuk mendengarkan dan tidak mau menghargai orang lain. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri yang keempat. Ciri-ciri yang keempat yaitu kurang memperhatikan. Artinya gini, matanya keliling kemana-mana, melihat kemana-mana, pada saat orang lain berbicara, pada saat orang lain menyampaikan sesuatu. Dan sikap tersebut kurang baik. Sedangkan pada pendengar yang baik adalah ketika lawan bicara, kita harus mengantusiasi, muncul rasa untuk mendengarkan, karena ketika ingin didengarkan, kita seharusnya juga mau untuk ikut mendengarkan orang lain. Sudah 4 ciri-ciri yang pendengar yang tidak baik yang sudah kita bahas. Apakah dari ciri-ciri tersebut Anda termasuk ke dalam kategori tersebut? Nah, baiklah. Ciri-ciri yang kelima yaitu ciri-ciri pendengar yang tidak baik adalah tiba-tiba gampang sekali merubah pembicaraan. Orang masih menganalisis ini, lawan bicara masih bicara soal ini, bahkan lawan bicara masih sangat antusias, belum kelar, tiba-tiba lari ke pokok persoalan yang lain. Artinya apa? Secara struktural dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Mencatat segala-galanya, tidak memberikan tanggapan apapun, tidak sabar, sangat pemarah, emosional dengan gelisah, main-main dengan pulpen, dengan sesuatu yang dipegang pada saat lawan bicaranya menyampaikan sesuatu. Super gelisah. Padahal apa salahnya kita sediakan sedikit waktu kita untuk memperdulikan ucapan atau komunikasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi, kalau Anda berbicara dengan seseorang, dia sibuk melakukan sesuatu, pikirannya entah kemana-mana, dan bergerak kemana-mana, berarti dia tidak mendengarkan Anda. Kalau ini termasuk kategori Anda, berarti Anda termasuk pada pendengar yang tidak baik. Oke, baiklah. Sekarang sebaliknya, kita coba bahas ciri-ciri pendengar yang baik dan masuk dalam kategori pendengar yang baik. Ciri-ciri yang pertama yang termasuk dalam ciri-ciri pendengar yang baik adalah 1. Memandang kepada lawan bicara ketika ia berbicara. Artinya, ketika Anda berbicara, ketika ia berbicara, ketika saya berbicara dengan Anda, dengan saudara, maka saya melihat saudara dengan antusias karena mata tidak bisa dibohongi. Orang yang betul-betul memperhatikan kita itu berbeda dengan mata yang arahnya sama tapi memusatkan perhatiannya ke belakang. Itu berbeda. Mata antusias binarnya kelihatan. Seperti binarnya mata saya memandang teman-teman semuanya. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu bertanya kepada kita. Bertanya kepada lawan bicara untuk menerangkan apa yang saya katakan.
Jadi kalau ada respon terhadap apa yang kita bicarakan dan responnya tersebut positif, dan itu juga mengindikasikan bahwa dia adalah pendengar yang baik. Dan dia bertanya, kalau begitu tempatnya di mana? Atau maaf, bisa diulangi kembali? Kok bisa begitu? Ada apa? Kalau antusias seperti itu indikasi bahwa bahwa Anda atau saudara atau lawan bicara, kita adalah orang-orang yang memang mendengarkan, bahwa kita adalah orang-orang yang memang mendengarkan kita saat berbicara. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori ini, karena ini merupakan indikasi awal muasal komunikasi efektif terjadi ketika salah satu dari kita, sebaliknya dua-duanya adalah pendengar yang baik. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri yang ketiga, yaitu menunjukkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan tentang sesuatu, tentang perasaan, tentang apapun terkait dengan proses message yang dikomunikasikan, mengulang beberapa hal yang saya katakan, atau mengulang beberapa hal yang dikatakan. Jadi, kalau kita mengulang, berarti indikasi mendengarkan. Nah, ciri-ciri pendengar yang baik selanjutnya yaitu ciri-ciri yang keempat, yaitu tidak mendorong atau tidak berusaha membuat lawan berbicara kita bicara lebih cepat. Maksudnya apa? Oke, begitu ya. Sip, begitu ya. Kalau ada lawan bicara yang seperti itu, berarti tidak baik. Berarti kepengen menyetop, membuat finish komunikasi segera mungkin, harus berakhir. Tapi kalau pendengar yang baik, dia selalu memberikan perhatian. Masa sih? Pertanyaannya akan berbeda. Nah, ciri-ciri yang kelima yaitu bersikap tenang dan emosi yang terkendali adalah itu termasuk pada ciri-ciri pendengar yang baik. Biasanya memberikan reaksi yang tanggap dengan mengurutkan dahi atau mata yang semakin mengecil. Itu indikasi kalau kita ikut berpikir terhadap apa yang disampaikan. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu tidak menyela pembicaraan, karena indikasi yang paling besar dari orang yang tidak mau mendengarkan adalah gampang sekali untuk menyela. Kalau mendengarkan cenderung tenang sampai pada bagian dia punya kesempatan untuk berbicara atau diberikan kesempatan untuk berbicara. Terus mengikuti pokok pembicaraan sampai selesai. Tidak cepat atau serta-merta merubah pokok pembicaraan dan menyelesaikan suatu argumen pikiran. Jadi, kalau lawan bicara menyampaikan sesuatu sampai selesai satu titik itu, kecuali memang si lawan bicara ini yang memang menuntaskan itu. Jadi, orang disugesti, diberikan kesempatan, diberikan rasa nyaman untuk menyampaikan pendapat. Dan untuk kebanyakan kita tidak berada di kategori ini. Butuh proses panjang membuat dua telinga yang diciptakan Allah berfungsi 2 kali lebih banyak daripada satu mulut, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara.
Dari beberapa sumber, dari jurnal manapun, dari beberapa hasil penelitian selalu mengindikasikan bahwa yang namanya keterampilan komunikasi itu salah satunya. Jadi, dari sekian banyak keterampilan, itu keterampilan komunikasi sangat ditentukan oleh keterampilan mendengarkan. Jadi, kita coba tarik beberapa keterampilan itu. Yang pertama adalah yaitu keterampilan mendengarkan. Yang kedua, keterampilan dalam bertingkah laku, dan yang ketiga, keterampilan komunikasi itu yang disebut dengan keterampilan menyelesaikan konflik. Ada keterampilan komunikasi itu yang disebut dengan keterampilan menyelesaikan konflik. Nah, yang keempat yaitu keterampilan membaca situasi, dan yang kelima yaitu keterampilan melakukan persuasi. Dan banyak sekali keterampilan lain dalam komunikasi. Tapi yang paling sulit adalah keterampilan mendengarkan. Kelihatannya sederhana, tapi sulit untuk dilakukan atau diterjemahkan. Penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1928, kemudian diulang kembali tahun 80-an, dan kemudian terakhir di tahun 2018. Hasilnya tidak jauh berbeda, bahwa yang paling sulit itu adalah kemampuan untuk mendengarkan. Kalau tahun 1928 itu 45% menjawab sulit, kalau tahun 80-an meningkat menjadi 53%. Tahun 2018, 2017, 2018 meningkat menjadi 67% dibandingkan kemampuan yang lainnya. Kalau kemampuan berbicara, setiap orang mampu. Kalau toh ada kesulitan, ia bisa belajar. Tetapi mendengarkan tidak bisa diajari atau dipelajari. Itu adalah naluri, insting, rasa. Membangun rasa, menghargai orang lain, butuh proses panjang, tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Mendengarkan proses aktif, menerima rangsangan. Ingat, mendengarkan itu merupakan adalah keterampilan yang sangat penting dalam penentuan efektivitas terkait dengan keterampilan mendengarkan. Mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting dalam penentuan efektivitas komunikasi, tetapi umumnya kita memiliki keterampilan yang buruk terkait dengan keterampilan mendengarkan. Karena ingat, keterampilan mendengarkan memanfaatkan bagian terbesar, yaitu hati dan rasa. Banyak sekali hambatan-hambatan dalam kemampuan ini, dalam keterampilan ini, yaitu hambatan-hambatan tersebut adalah: 1. Sibuk dengan diri sendiri. Kalau kita sudah sibuk dengan diri sendiri, maka pikiran kita akan bergerilya kemana-mana, sehingga lupa, bahkan tidak peduli dengan lawan bicara. Dan hambatan yang kedua yaitu sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Kita lagi konsentrasi dengan seseorang atau sekelompok orang, tapi masalah eksternal terjadi. Laporan ini dibuat, SMS diterima, WhatsApp dibalas, maka tidak akan fokus, tidak akan memperhatikan, maka stimulus tidak akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Hati dan rasa tidak akan berjalan. Oke, dan hambatan yang ketiga adalah asimilasi. Kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian rupa
hingga sesuatu sesuai dengan sikap, dengan prasangka, dengan kebutuhan, dengan nilai diri kita. Nah, itu yang aneh, ada kecenderungan merekonstruksi berita atau message yang disampaikan, cepat sekali menyimpulkan berdasarkan asumsi pribadi, padahal belum tentu ke sana. Betapapun pintarnya Anda, kita tidak bisa merekonstruksi, menyimpulkan dengan cepat apa yang disampaikan orang lain. Hambatan yang keempat yaitu faktor kawan atau lawan ternyata sangat mempengaruhi. Kalau lawan kita dengan rasa, maka kemampuan mendengarkan menjadi lebih berfungsi. Kalau lawan, betapapun benar, betapapun baik, betapapun hebatnya, kecenderungan kita mendengarkan menjadi terabaikan. Nah, hambatan yang kelima adalah mendengarkan yang diharapkan. Artinya hanyut dalam pesan pembicara, tidak mendengar apa yang dikatakan, melainkan menekan dengan apa yang diharapkan. Jadi, harapan yang disampaikan bukan dengan apa yang dikatakan. Harusnya mendengarkan itu dengan apa yang dikatakan, bukan dengan apa yang diharapkan. Baiklah teman-teman semua, kita sampai pada bagian akhir. Ini barangkali menjadi suatu etik moral dalam berkomunikasi. Artinya, yang perlu kita pahami adalah ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi, pahami bahwa harus ada rasa hubungan keterikatan antara kedua belah pihak. Jangan hanya memainkan fungsi telinga, sekedar mendengar, masuk kiri, keluar kanan. Nah, diam dan berusaha untuk menyimak ketika orang lain berbicara. Sama halnya dengan kita. Ketika kita ingin dihargai untuk didengarkan, tidak memotong pembicaraan, karena kita pun tidak ingin ketika kita belum sampai pada tahap yang kita inginkan, kita dipotong oleh orang lain. Itu sangat tidak enak sekali. Maka jangan melakukan hal-hal yang sama. Tidak meninggalkan lawan bicara sendirian, bukan secara fisik, tetapi lawan bicara lagi berbicara, lagi berkomunikasi, kita malah ada di mana-mana pikirannya, tidak menepis pembicaraan lawan, dan tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai, lebih hebat, lebih pintar, sehingga penghargaan menjadi hilang. Ini seharusnya terjadi kepada kedua belah pihak. Harus didengar saja satu titik persoalan yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa Allah menciptakan manusia itu ada maksudnya. Mengapa harus dua telinga dan satu mulut? Kenapa bukan dua mulut, satu telinga? Karena ada tuntutan dari Yang Maha Kuasa bahwa kita lebih banyak mendengarkan. Dengan mendengarkan, kita banyak menghargai orang lain. Dengan mendengarkan, kita belajar, dan dengan mendengarkan kita juga bisa mengurangi dosa. Dan juga dengan mendengarkan kita tidak menyakiti orang lain. Tapi dengan mulut yang banyak, lidah yang tidak bertulang, kita merasa lebih pintar, lebih pandai, lebih hebat, lebih terhormat, sehingga menyakiti perasaan orang lain.
Lidah yang tidak bertulang ini yang menyakiti rasa yang terdalam, tidak bisa diucapkan dengan kata maaf langsung selesai. Hubungan mungkin dapat baik dengan kata maaf. Luka tetap akan terjadi dan bekas akan selamanya ada. Ini yang seringkali terlupakan ketika mendengarkan. Ketika kita membangun kemampuan mendengarkan, sebenarnya hubungan komunikasi efektif dapat terjadi, dan hubungan emosional antara satu dengan lawan bicara akan terjadi, sehingga dunia ini akan menjadi damai dan tentram. Oke, baiklah teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga nantinya kita sama-sama belajar untuk menjadi pendengar yang baik dalam setiap komunikasi yang terjadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.